Halo semuanya, kembali lagi di kelas matematika bersama Tia Putri. Kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelum itu, kita akan belajar mengenai sejarah teorema Pythagoras. Jauh sebelum ditemukannya teorema Pythagoras, ada sebuah suku di Yunani bernama suku Babilonia menggunakan teorema Pythagoras tersebut dalam kehidupannya sehari-hari pada tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Tetapi mereka belum tahu bahwa teorema tersebut adalah teorema Pythagoras. Barulah pada sekitar 450 sebelum Masehi, seorang filsuf dan matematikawan Yunani bernama Pythagoras mengenalkan teorema Pythagoras ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal ke seluruh dunia. Makanya semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Pythagoras. Apakah kalian tahu teorema Pythagoras itu apa? Dalam matematika, teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri Euklidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ini menyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring sama dengan jumlah area kotak di dua sisi lainnya. Lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Kotak A yang berwarna ungu pada segitiga akan memenuhi kotak ungu pada C. Dan kotak B yang berwarna biru akan memenuhi sebagian dari kotak C yang berwarna biru juga. Dari sinilah konsep dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini sebenarnya hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ini nantinya akan sangat berguna pada perkembangan ilmu arsitektur, topografi, navigasi, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke konsep dasar teorema Pythagoras. Dari gambar tersebut kita peroleh bahwa C lebih besar daripada A dan C lebih besar daripada B. Maka dari itu diperolehlah rumus teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dari rumus yang telah kita ketahui sebelumnya akan dikembangkan juga rumus-rumus yang lainnya. Yang pertama yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Menjadi A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang ketiga, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Menjadi B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Bilangan pada sisi miring dan dua sisi yang lainnya dinamakan dengan triple Pythagoras. Hubungan antara ketiga sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut dinamakan dengan triple Pythagoras. Beberapa triple Pythagoras yang umum digunakan terdapat pada tabel di bawah ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang penggunaan Pythagoras, kita harus benar-benar paham dulu konsep dari hipotenusanya, supaya kita tidak salah dalam penggunaan rumusnya. Di sini kita mempunyai dua segitiga, yaitu segitiga DEF dan PQR. Hipotenusa itu adalah sisi miring, atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, atau dengan kata lain sudut yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Yang pertama adalah segitiga DEF. Pertama, kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini. Maka hipotenusanya di sisi seberangnya atau seberang dari sudut siku-siku tersebut. Maka hipotenusa dari segitiga DEF adalah sisi F. Sehingga rumus Pythagoras pada segitiga ini adalah F kuadrat sama dengan
sisi lainnya yaitu D kuadrat ditambah dengan sisi yang lainnya yaitu E kuadrat. Gambar yang kedua yaitu segitiga PQR. Sudut siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotenusanya ada di seberang sudut siku-siku, yaitu pada sisi H. Sehingga diperoleh rumus Pythagoras yaitu H kuadrat sama dengan sisi yang lainnya yaitu P kuadrat ditambah R kuadrat. Gampang kan jika kita mengetahui konsepnya dulu. Jadi walaupun segitiga siku-sikunya diputar bagaimanapun, jika kalian mengetahui konsepnya, maka akan lebih mudah untuk kalian mengetahui Pythagorasnya. Kenapa kalian harus memahami konsep Pythagoras terlebih dahulu? Hal ini agar kalian tidak kebingungan apabila huruf yang digunakan pada segitiga lainnya pada soal yang lainnya berbeda. Agar kalian lebih memahami materi, kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan Pythagoras. Di sini kita mempunyai dua segitiga. Soalnya yaitu carilah nilai X pada segitiga berikut. Kita mulai dari segitiga yang atas dulu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui hipotesanya di mana dulu. Sebelumnya kita telah membahas bahwa hipotesa itu terletak pada berseberangan dari sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotesanya ada di depannya. Maka X sebagai hipotesa. Dari hal tersebut, maka kita ketahuilah rumusnya. Maka rumus Pythagorasnya yaitu X kuadrat sama dengan jumlah sisi yang lainnya dikuadratkan. Jadi X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka kita kuadratkan. Kuadrat dari 15 yaitu 225. Ditambahkan dengan 8 kuadrat yaitu 64. Maka X kuadrat sama dengan 289. Apakah sudah selesai? Belum. Ini baru X kuadrat. Yang kita cari adalah X. Untuk mencari X-nya harus kita akarkan. X sama dengan akar dari 289. Jadi nilai X adalah 17. Lanjut ke segitiga kedua. Langkah pertama yang harus dilakukan sama dengan segitiga yang atas. Pertama harus menentukan hipotesanya terlebih dahulu. Pada segitiga, sudut siku-sikunya kan terletak di sini. Maka hipotesanya terletak pada seberang sudutnya, yaitu 29. Karena X bukanlah hipotesanya, maka rumus Pythagorasnya yaitu hipotesa dikurangi dengan sisi yang lainnya. Maka X kuadrat sama dengan hipotesa yaitu 29 kuadrat dikurangi sisi yang lainnya 20 kuadrat. 29 kuadrat yaitu 841 dikurangi dengan 20 kuadrat yaitu 400. X kuadrat sama dengan 441. Sama seperti segitiga sebelumnya, maka 441 diakarkan untuk mencari X. X sama dengan akar dari 441. Jadi X sama dengan 21. Contoh soal kedua. Berapa panjang AB pada segitiga berikut? Diketahui segitiga ABD dan ACD yang digabungkan menjadi satu. Dengan diketahui panjang DA yaitu 20 cm, panjang BD 13 cm, dan CD 12 cm. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari panjang BC dengan memisahkan segitiga BCD. Mencari panjang BC ini kita lakukan dengan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan panjang hipotesanya yaitu 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. BC kuadrat sama dengan 25. Maka dari itu nilai BC sama dengan 5 cm.
Selanjutnya, dengan memisahkan segitiga ACD. Pada segitiga ACD ini, kita mencari panjang AC. AC kuadrat sama dengan panjang hipotesanya 20 dikuadratkan dikurangi dengan 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan hasil dari 20 kuadrat 400 dikurangi 12 kuadrat 144. AC kuadrat sama dengan 256. Maka nilai AC yaitu 16 cm. Karena AC dan BC sudah diketahui, maka bisa kita cari panjang AB-nya. Karena AC dan BC-nya sudah diketahui, kita bisa mencari panjang AB. Dari gambar terlihat AC gabungan dari AB ditambah dengan BC. Maka AC sama dengan AB ditambah BC. AC-nya kan diketahui 16, sama dengan AB yang ditanya ditambah dengan BC yang telah diketahui sebelumnya, yaitu 5. Maka 16 sama dengan AB ditambah 5. AB sama dengan 16 dikurangi 5. AB sama dengan 11. Maka panjang AB sama dengan 11 cm. Contoh soal ketiga yaitu soal cerita. Joshua menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon yaitu 3 meter. Berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Kita misalkan, tinggi ujung atas tangga dari tanah yaitu X. Maka kita mencari nilai X ini. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat yaitu 25 dikurangi 3 kuadrat yaitu 9. X kuadrat sama dengan 16. Maka nilai X sama dengan 4 meter. Maka tinggi atas ujung tangga dari tanah adalah 4 meter. Sampai di sini saja ya kelas matematika kita. Sampai jumpa di materi berikutnya.